Sekarang belum terpasang. Ternyata tribun untuk MotoGP Indonesia 2022 di Mandalika dipesan dari negara ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sejumlah persiapan jelang MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika terus dikebut. Salah satu persiapan yang tak bisa dipandang sebelah mata adalah pengerjaan tribun penonton. Kabarnya PT ITDC akan mendatangkan tribun khusus dari luar negeri. Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur menjelaskan, kenyamanan penonton MotoGP Indonesia 2022 akan diutamakan. Oleh sebab itu, kami mendatangkan tribun dari Perancis dan Jepang. Buka Abdul Bar M. Mansur dikutip dari tribunlombok.com. Mansur mengatakan, ITDC akan menyediakan 50.000 tribun penonton untuk MotoGP Indonesia 2022. Artinya kapasitas tersebut lebih banyak dari jumlah tribun yang disediakan saat World SBK Indonesia 2021. Pasalnya saat World SBK Indonesia 2021 berlangsung, ITDC hanya menyediakan 25.000 tribun penonton bekas PON. Untuk yang baru ini tentu berbeda karena sudah berstandar internasional, lanjut Mansur. Ia menjelaskan tribun penonton yang baru ini mulai datang dari sirkuit Mandalika pada Januari 2022. Nantinya akan ada 15 kontainer ke sirkuit Mandalika untuk mengantarkan tribun penonton yang sudah dipesan. Memang saat ini masih kosong, belum terpasang karena barangnya belum datang, tutur Mansur. Namun tribun penonton itu ditargetkan akan terpasang semua pada 16 Maret 2022 mendatang. Untuk pemasangan sendiri akan dimulai secara bertahap sejak Januari bila barangnya sudah tiba. Selain tribun, kami juga mengerjakan beberapa hal lain agar MotoGP sukses digelar di Indonesia, pungkasnya. Tiket MotoGP Mandalika kategori Premier Class telah habis terjual. Tiket kategori tersebut habis hanya selang beberapa jam setelah resmi dijual. Antusiasme para pecinta MotoGP untuk menyaksikan MotoGP Mandalika ternyata begitu tinggi. Indonesia Tourism Development Corporation dan Mandalika Grand Prix Association merilis info bahwa tiket kategori Premier Class harga 15 juta telah habis terjual hanya dalam tempo beberapa jam setelah loket penjualan dibuka. Antusiasme pecinta balap untuk MotoGP secara langsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit benar-benar luar biasa. Tiket Premier Class sebanyak 900 tiket langsung diserbu pembeli dan sudah habis pada hari pertama pada pukul 16:57 waktu Indonesia Barat. Ujar Vice President Direktur MGPA Cahyadiwanda dalam rilis yang diterima. Kami mohon maaf apabila ada calon penonton yang tidak mendapatkan tiket kategori ini. Tapi, jangan khawatir, masih ada stok tiket dari beberapa kategori tiket lainnya. Lanjutnya. Jelang pelaksanaan MotoGP di sirkuit Mandalika, 3 isu utama membayangi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Pariwisata Kemenparekraf tengah fokus menyiapkan pelaksanaan MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang rencananya bakal terlaksana pada 20 Maret 2021. Kini persiapan mulai dikebut, di antaranya tribun penonton lantai sudah hampir selesai dicor. Kini selanjutnya tinggal pengecoran tiang tribun sirkuit Mandalika. Untuk ajang MotoGP nanti diperkirakan sudah tidak becek lagi seperti saat WSBK kemarin.
Kurang lebih 2 bulan 12 hari dari penyelenggaraan MotoGP, kami melibatkan semua pihak dalam melakukan sinkronisasi dan ada 3 isu utama, kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Pria yang akrab disapa Sandi itu mengatakan, isu pertama yang dihadapi ialah terkait akomodasi pengunjung gelaran MotoGP. Belajar dari gelaran World Superbike di sirkuit Mandalika pada November lalu, terjadi lonjakan pengunjung di kisaran wilayah tersebut. Belajar dari World Superbike ada peningkatan 5-10 kali kunjungan, ujarnya. Oleh karenanya, Kemenparekraf bersama dengan berbagai pihak terkait tengah fokus menambah jumlah infrastruktur penginapan yang dapat mengakomodasi pengunjung pada gelaran MotoGP. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Vincentius J. Madu menjelaskan, untuk mengantisipasi isu tersebut pihaknya tengah gencar melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak guna meningkatkan jumlah penginapan. Isu ketersediaan penginapan kerjasama dengan Bobo Box dan Eiger. Bobo Box menjadi salah satu mitra yang telah digabung oleh Kemenparekraf untuk menyediakan penginapan di kawasan Mandalika. Vincentius bilang, Bobo Box akan membangun sebanyak 100 hingga 200 unit penginapan dengan konsep kabin. Dengan kapasitas kabin 2 orang sehingga bisa menampung 400 wisatawan, katanya. Selain itu kami juga kerjasama dengan Eiger. Eiger juga berusaha untuk memberikan kontribusi untuk masalah akomodasi dengan membangun tenda-tenda yang sifatnya temporer untuk mengakomodir lonjakan pengunjung, tambahnya. Isu kesiapan SDM. Setelah akomodasi pelaksanaan MotoGP juga menghadapi isu keterkaitan kesiapan sumber daya manusia. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kemenparekraf, Wisnu Bawa Tarunajaya menuturkan, nantinya kebutuhan SDM akan dibagi ke dalam 3 lingkaran, yakni lingkaran 1 di sirkuit, lingkaran 2 di area sirkuit, lingkaran ketiga di luar sirkuit. Pelayanan di lapangan akan kami sesuaikan dengan rencana. Mudah-mudahan minggu ini sudah termapping dari sisi kebutuhan jumlah SDM, ujarnya. Isu produk ekonomi kreatif. Adapun isu terkait yang dihadapi oleh Kemenparekraf ialah berkaitan dengan produk-produk ekonomi kreatif yang diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produktif Kreatif Kemenparekraf Muhammad Neil El Himam memastikan, nantinya dalam gelaran MotoGP tidak hanya produk NTB saja yang akan dipasarkan, tapi produk khas dari berbagai wilayah Indonesia. Nanti bisa sebagai souvenir untuk turis, wisatawan sehingga bisa bawa pulang kenangan tersendiri untuk gelaran MotoGP, ucapnya.